Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kemuliaan di atas kepalamu bagi Raja di atas segala Raja. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami nyatakan dengan iman, di bawah kolong langit ini tidak ada Allah yang layak disembah. Namanya Yesus yang layak disembah. Namanya Yesus yang layak diagungkan. Hanya kepadamu lah kami menyembah, mengangkat tangan kami. Kami bersyukur untuk pemakaianmu atas pujian penyembahan. Pakai juga hambamu pada siang hari ini untuk menjadi saluran berkat. Lidah bibir perkataannya diambil alih dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Allah, Roh Kudus, ambil alih ibadah pada hari ini. Doa hambamu, umatmu datang tidak sama waktu mereka pulang. Mereka pulang bawa berkat. Mereka pulang bawa jawaban doa. Mereka pulang bawa kelegaan. Segala kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia, kami patahkan kuasanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kerinduanku Church cabang Kota Bekasi yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, sama-sama dengan iman kita boleh katakan amin. Kita boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam terbaik dari mimbar yang kudus ini. Shalom Kerinduanku Church. Bisa lebih kompak, lebih semangat lagi dong. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu dahsyat, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak keberatan, boleh kasih tos kiri kanan saudara. Katakan Tuhan dahsyat dalam hidup kamu. Bilang saudara, Tuhan dahsyat dalam hidup kamu. Yuk biar ramai gereja ini. Kita berikan tepuk tangan dulu bersama-sama bagi Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan menjadi sebuah kebiasaan yang baru, saya berikan saudara waktu 30 detik. Bisa tolong ditampilkan di depan. Dan saudara selama 30 detik saudara bisa mengobrol dengan orang di kiri kanan saudara. 30 detik dimulai dari sekarang. Gaul. Nanti khotbah lo ngobrol. 2, 1, and Happy New Year saudara. Saudara, kalau saudara nanti bingung ide buat ngobrol, nanti saya tulisin ya saudara ya. Ide buat ngobrol. 30 detik saya berikan supaya saudara bisa ngobrol dengan satu dengan yang lain. Agar jemaat gereja ini bisa hangat satu dengan yang lain. Saya ulang lagi, agar jemaat gereja ini bukan saja hangat di gereja tapi dingin di luar. Doa saya, saudara hangat di gereja dan keluar sana juga tetap hangat. Amin saudara, minggu depan lebih baik dari ini saudara ya. Minggu depan saudara bisa ngobrol. Mari sama-sama kita masuk kepada bagian keempat dari sebuah tema besar. Yesus mengasihi para pecandu. Saya mau absen dulu, siapa yang diberkati selama berapa minggu belakangan ini saudara. Yuk kita boleh kemuliaan dulu buat Tuhan kita saudara. Dan hari ini saya beri tema khotbahnya adalah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Saya buka dengan sebuah statement yang cukup boldly, cukup berani. Saya buka dengan sebuah kalimat, saya adalah orang berdosa. Saya adalah orang berdosa, tapi ini bukan titik, baru koma, yang ditolong Tuhan. Amin. Saya ulang lagi, saya adalah orang berdosa yang ditolong Tuhan. Karena jemaat perlu tahu bahwa yang di mimbar juga orang yang berdosa, tapi ditolong Tuhan. Nah saudara dan saya, kita semua kumpulan orang berdosa yang ditolong Tuhan. Agar tidak ada satu orang pun di tempat ini yang membanggakan kekudusannya. Kita benar karena kita dibenarkan. Kita kudus karena kita dikuduskan. Kita ini benar bukan karena kita, tapi karena Yesus. Nah makanya dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Saya buka dengan sebuah statement. Ada di sini yang bangun pagi punya rencana ngancurin hidupnya?
Ada? Nggak apa-apa angkat tangan. Saya pengen bangun, pokoknya hancurin hidup saya. Pokoknya hidup saya harus hancur hari ini. Ada? Ada yang pernah merancangkan untuk hidupnya hancur, lebur, masuk penjara, bunuh orang, dan mati ditembak polisi? Nggak ada, kecuali gila dia. Tidak ada orang yang punya rencana untuk menghancurkan hidupnya. Tetapi tidak ada bukan berarti nggak ada orang hidupnya hancur. Dan seringkali orang hidupnya hancur karena salah mengambil keputusan. Seringkali langkah antara keberhasilan dengan kegagalan terletak di one bad decision. Sebuah keputusan yang buruk. One bad decision. Atau sebuah one wrong step. Satu langkah yang salah. Atau sebuah istilah one harmful habit. Atau sebuah kebiasaan yang merusak. Seringkali karena kita salah mengambil langkah. Seringkali karena kita salah mengambil decision. Ada orang hidupnya baik-baik saja. Suatu hari salah memilih pasangan untuk menikah. Dan kita dengar kabarnya hidupnya hancur berantakan. Kita dengar orang hidupnya baik-baik saja, cinta Tuhan. Suatu hari salah mengambil keputusan. Dan hancur. Kita dengar orang hidupnya karirnya maju, jadi orang terkenal, jadi pejabat publik, suatu hari terima korupsi. Masuk penjara. Dan sekarang kita lagi rame, ini bukan ngomongin orang, cuma sebagai pengingat, sebagai gereja. Kalau nama kamu Kristen banget, ya, karena ada orang ditangkap polisi, KPK, namanya Allah menyertai. Nama keduanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Tapi kemarin pakai rompi orange. Saya selalu bilang kalau namamu Kristen, siapa namamu? Yohanes. Nama lengkap Yohanes Pembaptis. Iya, saya yang kaget ketika dengar berita, saya bilang, aduh Tuhan, aduh Tuhan. Makanya one bad decision. Satu keputusan yang salah. Siapa tokohnya di Alkitab? Saya kasih clue, jangan munculin dulu gambarnya. Clue-nya orang ini karena salah mengambil keputusan, cuman one step. Satu salah langkah, one wrong step, one bad decision. Rambutnya Alkitab menyebut sebagai rambut yang indah. Mungkin dia pada masanya model ikan sanslik. Sanslik udah gak ada lagi sekarang saudara. Tapi yang satu angkatan ngerti kalimat itu. Dia orangnya kekar. Terkenal badannya kuat. Bapak Ibu. Dia orang yang mengalahkan pasukan Filistin dengan rahang kering dari binatang keledai. Tahu siapa namanya? Gideon. Samson. Mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu, lebih tepatnya Simpson. Kalau Samson itu aku yang lemah tanpamu, aku yang hilang. Karena cinta yang rimu yang mampu darimu bila adalah sekali lagi, namun saya cuma mau ngecek aja mana yang duniawi. Nanti habis ini dikolek ya, royalti. Bayar enak aja. Nanti kita kirim ke Simpson. Mari kita lihat Hakim-Hakim 16. Gereja harus fun saudara. Kalau gereja stres, stroke saudara. Ya gereja harus fun. Bilang kiri kanan saudara, gereja ini fun. Bilang apalagi pendetanya. Hakim-Hakim 16 ayat yang pertama kita baca. 3, 2, ya. Suatu hari Simpson, di sanalah ia melihat, lalu bermalam bersama dengan, terjemahan lainnya bilang, saudara, suatu hari atau suatu keputusan. Simpson hidupnya tadinya baik-baik saja. Tetapi karena sebuah keputusan, Bapak Ibu, Gaza itu tempat musuh.
Dan Simson adalah musuh yang paling dicari oleh orang Gaza. Tetapi Simson mengambil keputusan yang salah. Dia pergi ke Gaza. And by the way, tampilkan petanya. Untuk sampai ke Gaza adalah 13 jam. Bapak Ibu, itu jalan yang gak mudah. 13 jam. Hampir 14 jam. Melewati lembah, gunung, sungai mengalir indah. Ke samudra. Bersama teman. Berduaan. Ninja Hattori. Itu yang ketawa satu angkatan kita. Dia 13 jam. Memang ada beberapa orang yang hidupnya senang cari masalah. Ada orang yang adrenalinnya hidupnya senang masalah. Simson, Bapak Ibu, 13 jam dia menuju ke Gaza. Dan Alkitab bilang sampai di Gaza dia melihat pelacur. Pak, Bu, hati-hati. Alkitab bilang maut selangkah dari hidup kita. Hati-hati dengan setiap keputusan yang saudara ambil. Makanya bangun pagi setiap hari minta Allah Roh Kudus memenuhi hati kita. Karena ada banyak keputusan yang disangka baik berujung kepada yang namanya kebinasaan. Hati-hati terutama kamu yang masih muda. Jangan berpikir masih muda bisa bikin buat kesalahan yang banyak. No. Ada banyak kesalahan yang kita bisa ambil dari orang lain. Gak perlu kalau orang lain bisa ngalamin, kenapa harus kita? Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, orang lain aja yang ngalamin. Kita hanya lihat dari jauh. Betul tidak? Tapi ada banyak kita, udah ribuan, tak jutaan orang jatuh dengan salah mengambil keputusan. Dan kita orang berikutnya yang mengambil keputusan yang salah. Apa sih masa depan? Saya pernah bilang sama saudara, masa depan adalah kumpulan-kumpulan keputusan hari ini. Saya ulang lagi, catat baik-baik. Apa sih masa depan? Masa depan adalah kumpulan-kumpulan keputusan hari ini. Goal dari khotbah ini adalah mengajar saudara ketika saudara ingin mengambil keputusan, apa yang harus saya lakukan. Dan ketika saudara jatuh dari hamba dosa, bagaimana keluar menjadi hamba kebenaran. Dan apa yang harus saya lakukan untuk saya mengalami kemerdekaan dari Kristus. Saudara siap diberkati? Coba kita berikan kemuliaan dulu, tepuk tangan. Mari yang pertama, Bapak Ibu, untuk saudara bisa mengerti, kita perlu melihat ketika kita mengambil keputusan, penyaring yang pertama adalah spiritual who. Apa itu? Siapa kamu di dalam Tuhan? Ingat itu. Tiap kali kamu pengen bikin yang aneh-aneh, ingat kamu anak Tuhan. Amin. Ingat, mau nipu, anak Tuhan bos. Mau korupsi, anak Tuhan bos. Mau pacaran sama beda agama, anak setan bos. Anak Tuhan. Kamu mau selingkuh sama istrimu, anak Tuhan bos. Mau tidur di luar pernikahan, anak Tuhan bos. Ingat, bilang kiri kanan saudara, lo anak Tuhan bos. Amin. Saya berkali-kali Bapak Ibu kalau saya keluar olahraga, orang gak tahu saya pendeta. Dan muka saya kan dikasih karunia, boleh lah. Benar. Lagi olahraga gitu, beberapa bulan yang lalu olahraga gitu, ada perempuan lewat depan saya. Bukan jelek bos, gak bengek. Kalau bengek mah ogah juga ngelihatnya. Datang, Pak sendiri, berlima. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Sama Amanda mengawasi. Sendiri Pak, saya bilang iya. Oh, udah berapa lama nge-gym? Semua dimulai dari situ. Kenapa? Bukan security yang ditanya. Udah lama jadi security. Udahlah. Tegas aja hidup inilah. Yang setuju bilang amin. Apa Bapak Ibu? Tegas aja lah, udahlah. Kamu anak Tuhan. Bukan berarti ada penemuan dekat. Setan, kau setan. Gak gitu. Tapi maksud saya ingat, kamu siapa? Ingat Pak, udah nikah Pak. Jangan keluar rumah sosok cincin kau lepas. Saya doa yang keluar rumah cincinnya dilepas. Saya doa cincinnya di jantung. Yang ngerti-ngerti aja. Tahu kan? Kalau kamu yang keluar rumah nih, berat lepas cincin biar gak ada yang lihat. Simpen, saya doa. Kalau kamu gak bertobat, pindah ke jantung nih. Mampus loh. Mohon maaf. Ya. Ada orang gitu kan? Kalau keluar rumah sosok lepas cincin. Nama diganti-ganti. Bertobat.
Gak ada yang amin lah. Setelah spiritual why, santai. Berikutnya adalah spiritual why. Ini maksud saya, why? Kalau lebih tahu lu daripada gua. Spiritual why, ingat tiap kali mau ngambil keputusan, ingat buat apa? Ngapain? Contoh, mobil kamu disalib. Jangan salib balik. Kamu bukan pasukan Romawi. Nyalip-nyalip orang. Saudara kalau nggak ngerti, yang ikut khotbah saya harus orang pintar. Karena kalau nggak pintar, menderita kau. Iya. Saya kemarin ngantar anak saya trial. Saya lagi putar balik. Saya nggak tahu kenapa sama pemotor. Itu nggak sabar. Lagi putar balik begini. Set. Weng. Saya kan kaget. Yesus. Terus saya buka kaca. Dibilang, mata lo di mana? Saya mau bilang, mata lo yang di mana? Ini mata gua. Mana matamu? Ini mataku. Kita kan udah bertobat, tapi darah Batak kuat. Siantar men. Istri saya langsung pegang ini saya. Kita dipegang gini kan emosi juga. Apa sih pegang-pegang? Sabar sayang, sabar. Ingat siapa tahu jemaat, nggak mungkin jemaat. Karena kalau jemaat gak begitu. Kok gak yakin saudara? Ingat ngapain gitu loh. Gak worth it gitu loh. Ada banyak pertandingan yang kita gak perlu ikutin. Ya, pernah lihat kan ada lomba lari anjing lari, tengahnya cita. Anjing pada lari, cita cuma duduk. Kenapa? Cita bilang ngapain gue ribut sama anjing? Iya dong, beda level bos. Kata cita duduk. Oh cita kan? Bukan citatos, bukan. Cita duduk. Orang besar, kalau ribut, dia lihat. Gak ngasilin duit. Bikin susah. Alah ngapain? Ya, ngapain ributin? Ingat. Saya melayani seorang bapak yang jatuh, selingkuh. Sama teman kantornya. Waktu kantornya tahu. Kantornya pecat dia. Saya gak pernah lupa pertanyaan sama dia. Saya bilang gini, Pak, worth it gak? Aduh Pak, tahu gitu Pak. Saya gak akan mau. Gak worth it banget. Keluarga tahu, keluarga besar tahu. Kantor pecat saya, malunya gak seberapa. Malunya ampun. Cuman gara-gara satu keputusan. Keputusannya di mana? Di tempat dapur kantor. Lagi berdua ngobrol. Kejadian. Cobaan datang anytime. Kabar baiknya berkat juga datang anytime. Kadang-kadang kamu ngerasa kamu kuat. Tapi ketika kamu lagi berduaan. See? Spiritual why. Ngapain saya harus ngelakuin ini? Setelah spiritual why, baru spiritual what. What itu, kamu mau capai apa? Berdasarkan apa yang ingin saudara capai, kebiasaan apa yang saudara perlu mulai hari ini. Spiritual what artinya gini, kamu tuh pengen apa ke depan? Kamu pengen jadi apa ke depan? Contoh, kemarin anak saya yang paling kecil tes sekolah. Di sekolah abangnya. Di depan ada banner, ada seorang nama yang keterima di Oxford. Anak saya tanya gini, Papa, Oxford itu apa? Oxford itu universitas terbaik. Salah satu terbaik di dunia. Oh berarti ini orang pintar? Iya. Dia Google lah Oxford. Oxford itu hampir 1 abad. Dia bilang gini, Papa gini mau maksud Oxford. Saya bilang, dulu juga Papa ngomong gitu. Iya bener dong. Masuknya mana? Oxford tuh Bapak Ibu, penerimaannya, acceptance-nya itu 13%. Maksudnya apa? Kalau yang daftar 100 orang, yang keterima 13. Yang lain Oxford cuman Harvard. Harvard itu penerimaan acceptance-nya itu 4%. Yang daftar 100, keterima 4. Yang paling tinggi lagi penerimaannya sama apa? UKI. UKI yang daftar 100, yang keterima 100. Itu yang ketawa UKI itu. Hidup UKI. Saya bilang sama gini. Semua orang juga pengen ke Oxford. Bukan hanya masalah duit, saya sebagai orang tua, saya bilang sama istri saya, cek
Berapa masuk Oxford? Kan cek boleh dong, kenapa sih? Kok kamu iri sih? Cek, dibilang sayang, Oxford 1 tahun kurang lebih 800 juta. 1,5 miliar. Bilang mahal amat. Ini Inggris gitu. Ya udahlah, gak usah ngegas dong, kan gue yang bayar nih, saya bilang. 1,5, saya bilang gini, papa nabung. Kalau masih jauh, papa nabung buat kamu. Tapi terima Oxford itu bukan hanya uang, pinter. Masalah nanti dia keterima UKI, saya gak masalah. Iya dong. Karena bagi saya sekolah memang menentukan, tapi lebih menentukan karakter kamu. Karakter kamu tuh di atas segalanya. Orang pinter gak punya karakter, gak laku. Lebih repot lagi, udah bodoh gak punya karakter. Kalau pinter kita masih bilang, sayang ya padahal pinter, enak kan? Ya kan? Kalau bodoh, ngomong sayang juga apa? Kalau gini mau masuk Oxford, papa bikinin petanya. Apa tuh? Belajar ini, belajar ini, belajar ini. Saya daftarin di Kumon. Ayo, papa dukung. Saya tanya, gini gak mau kayak papa jadi pendeta? Jadi pendeta capek. Saya nggak buat-buat, capek, tired. Kenapa? Pokoknya kalau gini lihat papa hari Senin, kasihan papa, kecapean. Udah, gini jadi pengusaha aja. Nanti gini nyumbang ke gereja. Walaupun belum tentu, dengar kita udah seneng kita kan. Padahal belum tentu. Tapi udah seneng. Maksud saya, spiritual world, kamu tuh mau apa ke depan? Berdasarkan apa yang ingin kamu capai ke depan, kebiasaan baik apa yang perlu kamu mulai sekarang. Kamu pengen panjang umur. Panjang umur gak bisa sekedar doa Pak Bu. Bukan berarti doa kurang kuasa. Tapi jaga makananmu, jaga minumanmu, jaga istirahatmu. Betul tidak? Kamu pengen punya rumah di Bekasi. Pengen punya rumah gak sekedar doa Bapak Ibu. Kamu perlu bekerja. Kamu perlu menabung. Spiritual world mengajar kita bahwa kamu perlu punya plan. Apa yang ingin kamu capai. Dan berdasarkan tujuan yang ingin kamu capai. Apa yang harus kamu lakukan. Kebiasaan baik apa yang perlu kamu lakukan. Ada seorang anak muda lulus kuliah pengen jadi pendeta ketemu sama saya. Pak Pendeta, bagaimana saya bisa jadi pendeta seperti Pak Pendeta? Saya bilang gampang. Rajin khotbah. Saya nggak punya mimbar, khotbah lah di tempat umum. Datang ke sekolah-sekolah. Pengen khotbah. Jangan pikirin duit dulu. Jangan pikirin mimbar dulu. Mulailah bangun. Kamu bayar diri kamu nih. Buying time. Extra mile. Kuliah, khotbah yang benar. Khotbah, belajar. Ketika momennya datang, kamu siap. Spiritual world ngajar kita. Berdasarkan tujuan yang ingin kamu capai. Kebiasaan apa yang perlu saya bangun hari ini. Berikutnya adalah spiritual what not. Yaitu apa? Berdasarkan tujuan yang pengen kamu capai. Kebiasaan buruk apa yang perlu kamu stop. Contoh. Kalau kamu pengen lihat anakmu menikah. Altar. Berarti mulai dari sekarang memang umur di tangan Tuhan. Tapi setidaknya kita bisa memprediksi hidup kita. Betul tidak? Usia kamu sekarang 50. Anak kamu baru 10 tahun. Kamu doa, Tuhan izinkanlah aku mengantar dia ke altar. Berarti berapa tahun lagi dia nikah? Taruhlah 15. Berarti kamu umur 65. Kalau 50 tiap hari kamu makan pagi babi, siang babi, malam babi. Tidur kurang, suka minum minuman alkohol, istirahat kurang. Sekarang aja kalau kamu cek, udah banyak bintangnya. Yang ada anakmu yang ngantar kamu ke liang kubur. Ya ini beneran. Bukan kamu yang ngantar dia ke altar. Saya waktu lalu doain orang Bapak Ibu, lebih muda dari saya. Tapi udah cuci ginjal, cuci darah. Usianya 7 tahun lebih muda di bawah saya. Saya datang, saya doain, saya tanya, kok bisa kamu cuci ginjal? Kenapa? Gimana ceritanya? Dia bilang tiap hari kerjanya apa? Boba. Minum yang manis. Indomie, minuman soda. Cinta Tuhan gak? Cinta Tuhan.
Pak Bu, kebiasaan buruk manis sekarang, pahit nanti. Kebiasaan baik, pahit sekarang, manis nanti. Contoh, kamu olahraga, jalan pagi, semua lagi tidur. Kamu bangun, hujan, olahraga. Betul nggak? Semua lagi kumpul, semua makan yang manis-manis malam-malam, semua pesan martabak, indomie, martabak telur, semuanya minum yang manis-manis, kamu cuma nahan. Betul nggak? Tetapi 5 tahun kemudian, kamu dengar dia cuci darah, kamu cuma bilang, Tuhan, gue tahan. Kadang-kadang musuh kita ini nih mulut, nggak bisa tahan. Pengen terus, saya mau bilang sama saudara, jangan nanti susahin pendeta. Pak Pendeta, nanti kau nortor. Pak Pendeta bocor ginjal, Pak Pendeta. Iya. Manis-manis, ya boleh. Saya dulu suka banget kopi susu, suka banget. Sekarang kopi hitam. Pahit nggak? Tanpa gula? Tentu, kalau sama gula sama aja. Kurangin. Ini bukan pengajaran kesehatan, tapi sebagai gembala saudara, tugasnya ngingetin saudara. You cannot defeat what you do not define. Kamu gak bisa ngalahin apa yang kamu gak tahu. Kamu define hidup kamu. Sekarang hidup kamu kebiasaan baik apa yang perlu saya ambil untuk sampai ke sana. Kebiasaan buruk apa yang perlu saya udah hitung saudara. Anak saya sekolah 6 tahun. Sekolah 3 tahun, sekolah 3 tahun. Saya udah hitung kurang lebih berapa biayanya. Tadi malam sama istri. Sekian. Oke. Saya udah tahu. Berarti kita harus begini. Karena saya gak mau minta-minta sama jemaat. Saya gak mau bikin malu nama Tuhan. Cukup saya waktu kuliah susah. Jangan anak saya yang susah. Cukup saya waktu SMP, SMA, nama saya disebut di TU. Bontot Tanaka. Ke ruang guru. Orang bilang pinter, padahal belum bayar. Saya nggak mau anak saya ngalamin. Saya nabung. Dari sekarang. Tabungan anak saya taruh di bank Swiss. Gene di Swiss, Joey saya taruh di Amerika. Nggak tahu punya siapa itu. Ya. Bad habit, sweet now, bitter later. Good habit, bitter now, sweet later. Kamu hari ini mulai jaga. Mari kita lihat salah satu bad habit. Dan get ready. Karena ini mungkin akan mengubah hidup saudara. Bad habit yang tanpa kita sadari lebih ngeri dari narkoba. Lebih adiksi dari pornografi. Dan lebih adiksi dari yang namanya judi. Saudara mau tahu nggak apa? HP. Saya kasih data saudara, data terbaru 2025 Januari. Screen time orang Indonesia, Bapak Ibu, 7 jam, bisa lebih besar lagi gambarnya tadi. 7 jam 38 menit. Setiap hari orang Indonesia menghabiskan waktu di HP-nya rata-rata 7 jam 38 menit. Orang Indonesia. Saudara bisa lihat. 7 jam. Saya lakukan hitungan matematika 7 jam kali 365 hari dikali dibagi tahun. Total kalau saudara kita hidup 55 tahun. Berarti saudara selama hidup menghabiskan 17,5 tahun di HP. Saya cek screen timer saya itu 4 jam. Semenjak saya kasih nomor telepon saya ke jemaat. 4 jam. Dulu 2 jam. Sekarang jadi 4. Kalau saya hitung 4 jam, saya kali dengan hidup saya nanti sampai taruhlah umur saya 55. Kurang lebih saya ngabisin 10 tahun di HP. 10 tahun. Bayang gak? HP ini bom waktu. Karena apa? Semua di sini. Pornografi, judi, game, sosial media, betul tidak? Semua di sini. Siapa yang mau jujur sama saya? Malam mau tidur, sebelum tidur lihat HP dulu . Di otak pengen tidur cepet. Tapi kita
Di kamar jam 9, jadi jam 1 malam. Betul tidak? Ini nih, kalau narkoba itu nggak legal. Kalau narkoba perlu ada bandarnya, perlu ada orang yang buat, betul tidak? Tapi ini, kapanpun bisa dikirim ke HP kita. Ada orang yang adiksi sama sosial media. TikTok itu ngeri TikTok. Kita lihat. Dan menarik kan. Dan pendek-pendek lagi, cuma semenit kan. Kita nonton sekarang makan, tiba-tiba mobil. Tiba-tiba pariwisata. Tiba-tiba muncul Gideon. Ya kan? Tiba-tiba muncul berubah. Memang HP dirancang. Sekarang saya mau tanya, di sini siapa yang gak punya HP? Ada yang gak punya HP, angkat tangan. Satu, orang unik Bapak. Satu, yang lain? Ada? Oke. Berarti dari 5 juta orang, satu yang gak punya. Sih? Saya belum tanya, gak punya dicopet, gak punya duit apa? Apa maksud saya? 17 tahun kalau dipakai buat ngebangun, udah banyak hal. Betul tidak? Siapa yang mau, saya mulai berapa minggu ini sama istri, jam 9 malam HP, taruh, matiin, gak tahu di samping tempat tidur. Matiin. Sekarang saya mulai kurangin. Saya kalau balasin WA jemaat, di bawah jam 7 saya gak balas lagi, kecuali urgent. Screen time saya terbaru 2 jam. Saya kurangin 2 jam. Karena saya kebanyakan lihat iPad. Beda. Kalau iPad kan buat belajar. Saudara setuju gak sama saya? Siapa yang kalau HP-nya gak ada, gelisah. Ke toilet aja, bawa HP. Iya nih. Ya. Ke toilet bawa HP. Masuk toilet, anak masih SD. Keluar, udah kuliah dia. Iya, ke toilet aja bawa HP. Siapa di sini yang kalau nggak pegang HP, gelisah? Sejam nih kita nggak cek HP, kita buru-buru ke atas. Udah kayak presiden kau. Kau lihat, ada si WA. Tagihan pinjol. Iya, betul nggak? Di sini siapa yang sehari ngecek HP-nya minimal 5 kali? Minimal 5 kali. Oke, 10 kali. Lebih dari 10. Oh, kalau dikit nggak usah khotbah lagi, udahlah. Saya akan kasih sama saudara, saya akan tutup dengan ini. Bagaimana kita menang atas ini semua? Cut the trigger. Amsal 4. 14-15. Saya masuk dalam inti khotbah saya. Sambil saya undang pemain keyboard, yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1, iya. Ayat yang ke-15, hindarilah. Jangan sekali-sekali apa? Berpalinglah dan ambillah. Bagi saudara yang pengen belajar lebih dalam lagi, ini saya ambil khotbah dari buku yang saya baca, The Power of Change. Karangan Pastor Craig Groeschel, saudara. Di buku itu semua dijelaskan. Saya ambil beberapa dari psikologi, namanya The Habit Loop. Ini The Habit Loop, tampilkan gambarnya. Cut the trigger. Bagaimana bisa menang? Cut the trigger. Semua orang itu punya triggernya. Sama-sama bilang sama saya, ada triggernya. Contoh saudara tuh triggernya, ada orang triggernya makanan. Lihat orang, lihat di kulkas ada makanan. Pengen makan. Triggernya. Ada orang triggernya lokasi. Nanti saya akan bahas lebih dalam. Jadi trigger. Kamu yang punya masalah sama seksual, pasti ada triggernya. Sebelum itu muncul triggernya. Trigger itu pemicu, by the way. Sama-sama bilang sama saya, pemicu. Nah, sebelum muncul pemicunya, karena dari trigger akan jadi, kamu lakukan akan jadi rutin. Kebiasaan. Dari kebiasaan, kamu akan menjadi kebiasaan, kamu dapat rewardnya. Kamu nggak enak, dapat dopamin efeknya. Dapat dopamin efeknya.
Contoh, yang pengen gak makan malam. Sederhana, cut the trigger. Makanan jangan taruh di kulkas. Buang aja. Atau kasih orang lain. Karena kalau kamu taruh di kulkas, besok pagi atau malam kamu buka. Saya mau tanya, lebih gampang cutnya di tempat tidur atau udah lihat di kulkas? Dia nggak pernah makan saudara. Pasti lebih gampang di tempat tidur kan? Daripada kita buka udah lihat. Kamu yang punya kebiasaan jatuh sama pornografi di HP, cut the trigger. Mari kita belajar lebih dalam lagi. Kasih saya waktu. If you want to stop what you do, remove the trigger. Kalau kamu pengen berhenti melakukan kebiasaan yang buruk itu, triggernya copot. Setiap saudara nih, dosanya ada triggernya. Yang micu. Tampilkan gambarnya, ini buah, pohon. Buahnya, orang bilang penipu, penjudi, pezina, pemabok buahnya. Buah hasil dari action, perbuatan. Perbuatan hasil dari apa yang menurut dia baik. Dan apa yang menurut dia baik hasil dari apa yang dia percaya. Contoh, kenapa orang korupsi? Karena dia percaya kalau nggak korupsi, nggak hidup. Betul tidak? Jadi ada banyak orang cuman potong buahnya. Nggak heran berapa bulan tahun kemudian balik lagi. Yang ngerti bilang amin dulu. Yang perlu diberesin apa sebenarnya? Ada orang yang suka, mohon maaf, seks, free sex. Isunya bukan, atau contoh nggak usah seks deh, mental health. Kedokteran cuman sampai kasih obat, betul? Tapi sebenarnya kenapa dia bisa mental health? Isunya karena mungkin waktu kecil punya trauma. Yang di atas disebut dosa permukaan. Yang di bawah dalam teologi disebut sebagai dosa akar. Sama-sama bilang sama saya permukaan. Sama-sama bilang sama saya akar. Yang perlu kamu beresin bukan permukaan. Yang perlu kamu beresin apa? Akar. Kenapa sih kamu gak bisa sendirian? Contoh, apa akarnya? Kenapa sih kamu gak bisa menang sama dosa seksual? Apa akarnya? Jujur tanya diri kamu, apa akarnya? Nah dari sini ada 5 common trigger. Sebenarnya ada banyak, tapi ada 5. Kita cepat saja. Ada 5 yang memicu orang untuk jatuh lagi dan jatuh lagi. Yang pertama, catat dalam catatan saudara. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi. Kalau saudara peminum, hindari klub. Hindari tempat yang jual minuman. Karena kalau masuk ke situ, ke trigger. Betul tidak? Mau minum. Betul? Lokasi. Cek. Kalau saudara yang mohon maaf suka lama-lama di kamar. Kalau di kamar pasti jatuh dalam dosa. Cek. Pindah. Jangan ke kamarmu. Kamar tetanggamu. Enggak, ini saya ngajar yang benar loh. Lokasi, lihat. Ada orang yang lokasinya suka jatuh di tempat-tempat yang mungkin dia pikir ya gue sendirian. Gak ada siapapun di sini. Gue oke. Gak ada yang lihat gue. Seperti itu. Berikutnya setelah lokasi, waktu. Saya jujur sama saudara. Kalau saya dulu jatuh, selalu tengah malam. Zaman-zaman kejatuhan saya dulu. Seperti saya bilang, saya ini orang berdosa yang ditolong Tuhan. Saya gak mau ngomong sama saudara. Kalau udah tahu kalau malam suka jatuh. Kalau malam-malam, HP-mu matiin. Langsung tidur. Waktu.
Setiap saudara tuh ada waktu-waktu tertentu yang kamu lemah. Betul tidak? Yang lemah. Hindari triggernya. Waktu. Saudara misalnya suka scrolling media sosial. Setiap kali saudara bangun, cut the trigger. Kalau bangun pagi jangan taruh HP di samping, taruh Alkitab. Yang ketiga, mood. Ada orang kalau moodnya lagi buruk, lagi stres, lagi bosen, lagi kesepian, selingkuh, main cewek, minum. Jadi cut the trigger. Kalau kamu lagi moodmu lagi nggak baik, cari orang lain, istrimu atau temenmu. Untuk apa? Jagain. Saya berdoa kiranya ini bisa menolong saudara. Amin. Mood. Dan yang terakhir, triggernya orang-orang tertentu. Kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kamu kalau pergi sama dia pasti jatuh. Kamu kalau pergi sama dia pasti ikut-ikutan. Gak usah temenan lagi. Boleh bilang amin saudara? Amsal 13 ayat 20 bilang demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi apa? Ada beberapa orang list yang kalau kamu dekat sama dia, kamu bakal fall, bakal jatuh, tinggalin. Untuk masa depan yang lebih baik yang Tuhan siapin. Amin. Sebagai penutup, Bapak Ibu, sama-sama bilang sama saya, pertumbuhan adalah proses. Kalau saudara jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Selama kamu masih hidup, kamu masih punya kesempatan untuk bertobat. Nah, ini prosesnya Bapak Ibu. Para teolog di luar negeri memakai circle ini untuk memutuskan rantai adiksi. Tampilkan gambar, saudara bisa foto. Kalau mau ada saya di sampingnya boleh tinggal bilang. Pertama adalah reflect. Merefleksikan. Maksud dari reflect adalah ambil waktu, tenang, saat teduh, merenung. Kita nggak bisa di dunia yang serba cepat ini, serba instan, kita dipaksa untuk buru-buru, betul tidak? Tetapi waktu reflect ini kita perlu berhenti, memberi ruang untuk pikiran Roh Kudus dalam diri kita mengingatkan. Socrates bilang demikian, hidup yang tidak diperiksa tidak layak dijalani. Karena ketika kamu merenung, tanya sama dirimu sendiri, bagaimana buah hidup saya? Apakah saya sedang menghasilkan buah itu? Keyakinan apa yang sedang saya hidupi? Karena dari saudara, tampilkan gambarnya, dari saudara mereflect, maka oleh Roh Kudus saudara akan bisa merecognize. Sama-sama bilang sama saya, mengenali. Saudara akan mulai mengenali apa yang baik dan apa yang tidak baik. Tapi kalau kita sibuk, gak punya waktu for ourselves, maka Roh Kudus gak bisa ngomong sama kita. Take time, ambil waktu, pagi hari sejam, 30 menit lah minimal. Malam hari sebelum tidur, reflect. Saya yakin by the grace of God, kalau saudara mengikuti ini, sebulan ke depan dengan konsisten, kau akan melihat ada perubahan yang besar terjadi sama saudara. Amin. Saudara mereflect mana apa yang healthy, apa yang unhealthy, apa yang sehat, apa yang gak sehat. Karena usia saya sudah kepala 4, saya mulai ngejaga makanan. Saya kalau makan babi saya kurangin. Dulu seminggu bisa 3-4 kali. Sekarang sekalipun seminggu belum tentu. Suka nggak? Suka banget. Babi nggak pernah berubah. Always in my heart. Tapi saya mulai kurangin. Dulu kalau makan Indomie, telur, pasti pakai babi.
KB. Tapi sekarang, cut. Tepung, saya kurangin. Kenapa? Karena Gene masih 7 tahun, Joe masih 3 tahun. Kenapa? Karena tubuh saya bait Allah. Amin. Kenapa? Karena sekarang saya gembala. Kita sedang bangun gereja. Tentu umur di tangan Tuhan, gak ada yang tahu. Tapi saya bisa memprediksikan hidup saya dengan apa? Cut. Dapat dari mana itu? Merefleksikan. Saya diam, saya refleksikan hidup saya. Berdasarkan tujuan yang ingin saya raih, kebiasaan buruk apa yang perlu saya potong? Saya mau panjang umur, saya mau sehat. Berarti kebiasaan buruk apa yang harus saya stop? Langsung istri saya ngomong cepet. Kamu tuh kalau malam-malam HP. Saya bilang aku main catur. Tidur dong. Biar bisa bangun pagi, olahraga, nganter anak. Karena sekarang anak saya sekolah jam 7.15 dan saya yang nganter. Mau gak mau saya harus. Antar anak saya ke sekolah, pulang saya ngapain? Tidur lagi. Olahraga. Sebelum olahraga ngapain? Baca Alkitab. Puji Tuhan. Saya sudah selesaikan 1 kitab. Saya baca ulang Alkitab. Karena udah cukup sering baca Alkitab. Saya mulai dari perjanjian baru. Perjanjian baru tadi malam udah selesai. Nanti malam mulai dari Kejadian lagi. Tadi malam baca kitab Wahyu. Merinding bacanya. Karena cawan murka Allah. Mulai lagi di Kejadian. Berdasarkan tujuan yang ingin saya capai, kebiasaan baik apa yang perlu saya mulai, kebiasaan buruk apa yang perlu saya stop. Amin. Setelah mereflek, baru Roh Kudus memberikan kita input. Choose. Tidak ada perubahan tanpa keputusan. Tidak ada perubahan. Siapa yang di sini pengen panjang umur? Siapa yang mau jujur, makannya, tidurnya, gaya hidupnya jauh dari panjang umur? Nggak apa-apa, jujur aja. Siapa yang berpikir bahwa hidup kita ini, atau siapa yang gaya hidupnya, yang saudara sadar nggak bijaksana gaya hidupnya? Yuk sama-sama yuk jemaat Tuhan. Enaknya di gereja bukan hanya firman yang disampaikan, tapi sebuah pengingat. Saya mau jemaat kerinduanku sehat-sehat. Saya mau biar apa? Biar biaya dokternya gak ada. Amin. Ada yang namanya pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita kanker, Tuhan turun tangan sembuhin. Tapi daripada kanker, mendingan kita sehat. Amin. Kurangin. Kalau mau makan babi, bikin settingan ya. Yang pertama ajak saya dulu. Gak, ini practical. Ini practical. Tapi saya perlu ngomong ini. Sebagai gembala, saya perlu ingetin. Cek. Olahraga gak perlu mahal. Saudara, kemarin saya lihat ada balap karung, hadiahnya 10 juta. Karena dia balap karung star di Bekasi. Endingnya di Bogor. Olahraga. Kemarin teman-teman gereja main futsal. Olahraga. Saya bilang sama abang saya ikut futsal. Bang, larinya pelan-pelan. Nah, jangan sampai kalau lari jantung stop. Setelah itu, choose. Gambar terakhir. Lakukan dan menjadi kebiasaan. Ini semua nih. Bapak Ibu, by the way, ini sudah proven. Sudah menolong banyak orang. Dan ini based on Bible. Circle ini. Do it. Lakukan. Bangun pagi, reflect. Mau tidur malam, reflect lagi. Lihat. Apa yang saya lakukan hari ini? Apakah ini sesuai dengan tujuan yang ingin saya sampaikan? Saya ingin capai apa? Ini titik saya, itu titik yang ingin saya capai. Terus
ulangi, saya percaya dengan pertolongan dari Tuhan. Jemaat kerinduanku church, saudara dan saya, hari depan yang indah menanti kita di depan. Kita bukan hanya panjang umur, tapi kita sehat. Kita bukan hanya sehat, tapi kita diberkati Tuhan. Amin. Gak ada yang paling enak, panjang umur, sehat, diberkati. Siapa yang mau itu semua? Oh, kita semua mau. Amin. Mari sama-sama angkat tangan saudara. Ikuti doa saya di dalam nama Yesus. Aku dengar firman Allah. Berikan aku kekuatan, kemampuan untuk melakukannya. Aku berdoa, aku panjang umur, aku sehat sempurna, tidak sakit-sakitan, dan aku diberkati, tidak kekurangan. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Kita berikan kemuliaan. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, hamba berhenti berkata-kata, tapi biar Roh yang Kudus terus bergerak dalam hidup mereka. Kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Berkenanlah menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.